Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Untuk sore hari ini masih semangat semua kan untuk mengikuti seri berbagi menjadi kilau hari ini. Masih, Kak, semangat. Sip. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurun Desrah Nyemba selaku MC pada kegiatan hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke. Teman-teman udah tahu belum apa tema SSMK atau seri berbagi menjadi kilau kita pada sore hari ini? Ada yang tahu nggak nih? Tahu, Kak. Ya, apa? Oke. Jadi tema sharing session kita pada hari ini adalah tutur kisah pemuda Indonesia sebagai atlet taekwondo peraih silver medal tingkat internasional. Oke, sesuai tema kita akan banyak belajar nih mengenai pengalaman menjadi seorang atlet taekwondo dari mohon maaf. Untuk tema kita hari ini adalah tutur kisah pemuda Indonesia sebagai atlet sepak takraw. Ya. Oke, sesuai tema kita akan banyak belajar mengenai pengalaman menjadi seorang atlet sepak takraw ya. Nah, narasumber keren kita hari ini yaitu Kak Maulana Robi Tarmizi. Oke, halo Kak Maulana. Biasanya dipanggil Kak siapa nih? Boleh. Mau panggil kakak, boleh manggil Mas, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya izinkan saya membacakan peraturan selama berada di dalam ruang Zoom ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta yang tidak berhalangan, dimohon untuk menyalakan kameranya. Kedua, peserta dipersilahkan untuk mengganti nama dengan format peserta underscore nama. Ketiga, peserta hanya diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon ketika diminta. Oke, selanjutnya saya akan membacakan rundown kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa seperti yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, dokumentasi, selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, penyampaian kesan dan pesan, dan yang terakhir yaitu penutup. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan ditemani moderator kita yaitu Kak Angga. Kepada Kak Angga kami persilahkan. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Firmansyah, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, narasumber, dan relawan teknis yang telah hadir dalam kegiatan seri berbagi menjadi kilau pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai kegiatan pada sore hari ini, saya izin menjelaskan sedikit nih mengenai program seri berbagi menjadi kilau. Kegiatan seri berbagi menjadi kilau merupakan program kegiatan dari RBA dengan menghadirkan narasumber yang pernah berprestasi di masa muda mereka, guna untuk menceritakan dan menginspirasi anak muda yang akan menyimak cerita pengalaman dari narasumber tersebut.
ada beberapa peraturan dalam sesi ini. Yang pertama diharapkan semua peserta dapat menyalakan kameranya. Yang kedua dapat off mic kecuali pada saat diskusi diperkenankan untuk on mic ketika akan bertanya dapat present terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke acara inti hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada narasumber kita, Kak Maulana Robi Tarmizi, SPD. Beliau adalah seorang atlet sepak takraw yang akan menyampaikan materi mengenai tema tutur kisah pemuda Indonesia sebagai atlet sepak takraw peraih bronze medal tingkat nasional. Harapannya semoga kita semua yang hadir pada seri berbagi menjadi kilau kali ini dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Baik, langsung saja saya masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan oleh pembicara kita hari ini kepada Kak Maulana Robi Tarmizi, SPD. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk bertatap muka walaupun secara online. Dan tidak lupa marilah kita salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW serta keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman. Oke, terima kasih yang terhormat moderator, MC, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak juga mengurangi rasa hormat saya. Oke, pertama-tama saya baru kali ini, jadi lebih ke bukan saya menjadi narasumber, tapi lebih ke kita sharing-sharing aja. Kita sharing-sharing aja, mungkin saya sebagai atlet dan peserta sebagai pendengarnya. Oke, yang pertama kisah masa muda menjadi sebetulnya masa muda ya. Sekarang pun masih muda saya rasa. Nggak apa-apa sih sebetulnya kalau memang mau diaktifin mic-nya nggak apa-apa supaya lebih cair aja suasananya, jangan terlalu kaku. Oke, cerita dari pengalaman saya waktu menjadi atlet yang pernah saya raih kejuaraan tertinggi yaitu Popnas di Jawa Tengah, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dan itu mendapatkan silver medal atau medali perak. Yang harus teman-teman ketahui, ketika saya mencapai itu atau mendapatkan itu tidak semudah apa yang saya kira, dan mungkin tidak semudah yang teman-teman kira. Banyak proses-proses yang saya lewati, yaitu saya bermain sepak takraw atau berlatih sepak takraw itu dari SD kelas 4. Kalau nggak salah kurang lebih 2010. Dari SD kelas 4 saya ikut latihan, dan kelas 5 SD belum ikut lomba. Nah, kelas 6 SD itu baru saya ikut lomba di O2SN. Tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Nah, setelah itu beranjak ke SMP, saya ikut juga O2SN tingkat provinsi, yaitu sebagai pesertanya tingkat SMP. Nah, setelah itu lama tuh saya jeda, nggak latihan lagi, karena mungkin peralihan dari masa anak-anak ke masa ABG, dan saya nggak fokus ke latihan. Nah, lanjut lagi singkat cerita, masuk SMA, saya ikut seleksi PPLD. PPLD itu semacam pelatihan daerah atau pembinaan pelatihan daerah. Dan saya coba ikut seleksi, alhamdulillah saya terima, lolos. Di situ saya banyak berlatih dari waktu, tenaga, dan sebagainya. Yang itu sangat-sangat
tidak instan gitu. Nah, dari situ mulailah banyak pertandingan, entah itu dari pekan olahraga pelajar daerah, terus dari pekan olahraga pelajar daerah itu kami tim alhamdulillah mendapatkan juara umum, 2 emas dan 1 perak. Setelah itu lanjut ke Popil. Popil itu pekan olahraga wilayah. Sebelum ke Popnas, jadi masuk ke Popil dulu. Nah, di Popil itu tuan rumahnya Yogyakarta saat itu. Nah, dan alhamdulillahnya kami sebagai tim Provinsi Banten mendapatkan sama silver medal atau medali perak. Nah, karena dari situ diambilnya juara 1 sama juara 2, otomatis kami lolos ke Popnas yang diadakan di Jawa Tengah, dan kami mendapatkan silver medal lagi. Tapi yang harus teman-teman tahu, sepak takraw itu mungkin bukan satu nomor, tapi ada beberapa nomor. Ada interregu, ada tim regu, ada double, ada tim double, ada kuadran, dan dulu ada hook. Jadi ketika di Popda itu hanya ada interregu. Interregu itu 3 pemain, 2 cadangan. Jadi yang mainnya itu bertiga. Nah, ada juga setelah Popda baru ke tim regu. Tim regu itu terdiri dari 12 orang, 3 tim. Jadi satu timnya ada 4 orang, 3 pemain, 1 cadangan. Nah, sistemnya kalau misalkan tim 1 menang, tim 2 menang, nah itu udah masuk 2-0. Tapi kalau misalkan tim 1 kalah, tim 2 menang, itu 1 sama dan akan dipertandingkan ke tim 3 untuk mendapatkan skor akhir. Oke, sebelum lanjut, di sini pesertanya dari atlet atau dari mana? Atau mungkin dari pelajar yang ingin main takraw kah? Atau emang dari mahasiswa kah? Dari mahasiswa, Kak. Iya, dari mahasiswa mahasiswa. dan SMK gitu. Oke. Enggak ada latar belakang atlet? Nggak ada, Pak. Belum ada, paling nanti mau, Kak. Oh, boleh. Ini dari mana? Dari provinsi mana atau mungkin daerah mana? Saya Jawa dari Tengah? Malang, Kak Novi. Malang. Nah, kita lanjut dari pelajar sampai kuliah. Saya menjadi atlet kabupaten dan atlet provinsi, dan sekarang alhamdulillahnya saya menjadi pelatih di sekolah saya mengajar dan sekolah lainnya. Saya pegang 2 sekolah. Tambah saya juga pegang jadi pelatih di kabupaten, atlet kabupaten. Ya, mungkin ada yang mahasiswa olahraga? Ada kah? Mahasiswa olahraga? Nggak ada. Ada. Ya, Karabi. Oh iya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak menceritakan saya dulu. Tapi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Maulana Robi Termiji, saya lulusan STK Fisda Budi, Rangkas Bitung, yang mungkin kampusnya kalian tidak tahu karena jauh dan tidak terkenal. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun, swasta atau negeri, kita bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan tetap maksud saya mungkin di sana juga ada sepak takraw. Kalaupun memang kita bukan jadi atlet, tidak ada background atlet, tapi kita bisa menjadi alat atau pembantu agar siswa-siswa kita nanti bisa menjadi atlet nasional. Karena dulu saya waktu SD dilatih bukan
sama pelatih yang background dari sepak takraw. Dia hanya tahu, dia hanya ngerti kayak peraturannya, permainannya. Nah, tapi dia bisa menciptakan atau bisa membuat atlet-atlet. Karena saya juga, nah sekarang saya mulai berpikir, kok bisa dia tanpa ada background atlet, dia hanya ngerti takraw itu kayak gimana, cara mainnya kayak gimana, tapi kok dia bisa menciptakan. Nah, itu yang menurut saya guru saya itu keren dulu. Sampai bisa bawa saya ke sekarang ini. Jelas, kalaupun memang teman-teman tidak punya background itu tidak masalah. Yang penting ngerti dulu. Jadi di latihan kayak kita untuk, nah, saya rasa untuk menginspirasi mungkin lebih banyak, masih banyak di luar sana yang lebih menginspirasi. Karena saya rasa saya bukan apa-apa di sini. Saya hanya memberikan sekedar sharing. Semoga ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil dan menjadi amal untuk saya kelak. Oke, kita lanjut. Jadi saya rasa teman-teman entah itu dari atlet kah atau dari apapun yang pengen kita capai, jangan terlalu fokus sama tujuan. Kayak oke, tujuan kita tuh juara. Berarti ketika misalkan kita pengen juara, karena juara otomatisasi kita akan bahagia. Berarti kalau misalkan nggak juara, kita nggak bakal bahagia atau nggak bakal senang, kan gitu. Tapi coba kita ganti konsepnya, mindsetnya lebih ke kita nikmatin aja dulu prosesnya. Ketika kita ingin bahagia, berarti ada hal-hal yang harus kita terima, yaitu penderitaan. Ketika kita ingin juara, apa ya penderitaan yang kita dapatkan, yang harus kita lalui? Mungkin dari segi waktu kita harus korbankan, dari segi tenaga harus kita korbankan. Jadi tetap teman-teman apapun itu, mau itu tentang olahraga kah atau yang lainnya, nikmatin prosesnya. Jangan sampai kita terlena sama tujuan, tapi tidak menikmati proses yang akhirnya akan timbul kekecewaan atau di luar ekspektasi. Saya ambil contoh kayak kita naik gunung. Kita merasa kalau misalkan naik gunung, kita senang. Kita bahagia, kita tenang. Kenapa? Karena mungkin ada view yang bagus atau pemandangan yang indah. Tapi kalau misalkan kita udah capek-capek dari bawah ke atas, tidak mendapatkan pengalaman itu, untuk apa? Apakah ketenangan itu nggak dapat? Atau kebahagiaan itu tidak dapat? Jadi tolong, jadi kita saling sama-sama belajar untuk tidak terlalu fokus pada tujuan. Dan pertanyakan lagi tujuan kita itu untuk apa? Kalau memang misalkan naik gunung hanya untuk melihat itu semua, ketika itu semua tidak ada, yang ada itu kekecewaan. Tapi kalau misalkan kita fokus pada proses, kita nikmatin proses itu sampai puncak, apapun yang terjadi, atau mungkin kita dapatkan view-nya yang bagus atau tidak ada, malah ada kabut, oke nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita menikmati proses. Jadi yang saya maksud, lakukan aja dulu yang terbaik, dan itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita hanya ada saya selalu pegang dua prinsip. Yang satu, hal-hal yang bisa saya kontrol. Yang kedua, hal-hal di luar kontrol saya. Contohnya, mungkin saya bisa melakukan latihan proses dengan maksimal, tapi hasil saya belum tentu bisa mengontrol itu, atau saya nggak bisa mengatur itu. Saya latihan itu tugas saya, tapi juara 1, juara 2 atau tidak juara pun itu di luar kekuasaan saya. Yang saya harus itu cuma latihan semaksimal mungkin. Dan adapun hasilnya itu yang terbaik mungkin. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Silahkan bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Robi. Cukup menginspirasi ya teman-teman, pengalaman dari Kak Robi. Langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang pengalaman Kak Robi yang luar biasa ini, dipersilakan melalui room chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama dari saya nih Kak.
Kalau boleh tahu asalnya Kak Robi dari mana ya? Yang tadi. Mohon maaf, Oh iya. kurang terdengar tadi. Oke, asal saya kelahiran dari Kabupaten Serang, Desa Merbaru, Kampung Pananggulan, Provinsi Banten. Tetapi saya tinggal di perbatasan. Jadi ada satu jalan, cuman jalan aspal aja, perbatasan antara Kabupaten Serang sama Kabupaten Lebak. Nah, saya sekolahnya di Kabupaten Lebak, selalu ikut dan mewakili Kabupaten Lebak. Dan sampai sekarang saya menjadi aktif Lebak dan pelatih Lebak. Terima kasih. Oke. Kesibukannya sekarang nih apa nih Kak? Ya, kesibukannya paling ya kayak melatih sama ngajar aja. Karena nggak sibuk-sibuk amat, paling so sibuk sih, lebih ke so sibuk. Oke. Kalau nggak salah sempat saya dengar kakak mulai di sepak takraw saat kelas 4 ya Kak? 4 SD. Ya. Itu siapa sih Kak yang inspirasi Kak Robi untuk masuk dan ikut dan tertarik mengikuti olahraga sepak takraw? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya dulu itu di saya itu ada namanya lapangan bola, dan setelah itu ada pembangunan atau penggusuran lahan lapangan sepak bola itu. Nah, di sini saya tidak kayak nggak punya senior buat dicontoh atau menginspirasi saya sebetulnya. Tapi saya hanya beralih hobi sepak bola ke hal lain yang sama-sama permainan. Nah, dan kebetulannya di sekolah saya itu aktif sepak takrawnya. Saya belum nggak ngeliat tuh siapa inspirasi saya. Yang jelas saya ikut latihan, saya suka, saya hobi. Setelah itu saya lakuin aja tuh. Nah, saya nggak pernah mikir itu lomba atau apa. Tapi saya lakuin aja karena seru. Karena namanya hobi kan nggak perlu ada apa-apa. Yang penting kita ngerasa senang aja gitu. Itu sih Kak pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Kak Robi. Saya persilahkan. Oke, tapi juga mungkin waktu SD saya tidak belum menemukan siapa yang patut saya jadi inspirasi atau saya ingin menjadi dia gitu kan, atau mengidolakan dia. Kalau sepak bola kayak Cristiano Ronaldo. Nah, di sepak takraw ini berjalannya waktu, saya baru tahu tuh, oh ternyata ada pemain nasional kayak Syaful Rijal, terus Halim dan Victor mungkin dari Jawa Tengahnya. Nah, mulai tuh saya melihat-lihat karena di sini tuh sepak takraw itu kurang memasyarakat, nggak seperti sepak bola, futsal atau voli. Saya hanya bisa melihat di internet kayak cara bermainnya kayak gimana, orangnya kayak gimana, terus teknik-tekniknya apa aja. Saya pelajari dan dengan cara otodidak karena hanya rasa ingin. Karena rasa ingin bisa, semua kalah. Saya korbanin waktu dan yang lainnya hanya ingin bisa. Nah, baru saya ada tuh yang menginspirasi saya seperti Syaful Rijal, pemain Asian Games yang kemarin mendapatkan emas di nomor double. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Aku Kak Mil boleh nanya nggak? Oh, boleh. Boleh Kak Mila, saya silakan. Pengalaman paling berkesan selama Kak Robi menggeluti dunia sepak takraw itu apa sih? Udah sekian. Oke, terima kasih Kak Mila. Pertanyaannya yang paling berkesan itu waktu Popda. Karena data tadi yang saya bilang, SMP itu saya jeda, nggak ikut latihan, nggak apa, intinya itu SMP itu saya banyak mainnya. Nah, waktu SMA kelas 1, saya ikut atlet seleksi atlet Kabupaten Lebak. Saya lolos, tetapi takraw itu bukan seperti sepak bola. Kalau sepak bola enggak, tapi masih bisa main. Takraw itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita udah ngelatihan seminggu atau 2 minggu saja, kayak acak-acakan.
dasarnya kan sepak sila. Kalau misalkan 2 minggu aja kita nggak latihan, udah hilang dasar itu. Nah, yang paling berkesan menurut saya waktu Popda. Popda bukan olahraga pelajar daerah. Waktu itu saya tidak dipercaya untuk main karena mungkin kualitas permainan saya atau kualitas individu saya masih jauh sama teman-teman yang udah lama dan tidak berhenti latihannya. Nah, ikut lomba Popda waktu itu ketika teman-teman main, saya kan hanya penonton. Sebagai pemain cadangan hanya nonton. Ada makanan di bawah saya makan, ada buah-buahan saya makan. Omongan-omongan dari teman-teman saya, kamu cuma kerjanya cuma makan-makan doang, main enggak. Padahal kan kalau dalam hati kan kayak pengen main gitu kan, cuma nggak dipercaya aja sama pelatih. Nah, terus waktu itu juga belum bisa split, saya banyak diomongin, latihan udah lama nggak bisa split, keras amat hati. Nah, kok iya ya, kok iya. Nah, di situ kan namanya waktu Popda itu kan kayak ajang atau event-event lumayan bergengsi. Di situ banyak wartawan, ketika kita pemanasan banyak wartawan. Sampai saya karena rasa malu, ya. Ketika split, yang lain split, saya pura-pura WC. Karena malu, nggak bisa, takut kefoto. Aduh, kok keras amat ini nggak lentur kayak yang lainnya. Kan malu gitu. Nah, di situ juga saya hanya pelatih saya bilang gini, nggak apa-apa kamu nggak ikut Popda, tapi Bapak usahain kamu ikut Popul di Jogja. Tetap pikiran saya kayak masa orang nggak main sama sekali, bahasa sekarangnya camat, cadangan mati, betul-betul nggak main, nggak dipercaya. Nah oke, singkat cerita pas TC itu persiapan untuk berangkat ke Kopil. Saya pas kepilih alhamdulillah. Di situ ada waktu untuk buktiin. Ketika TC itu kan banyak senior. Saya minta ilmunya kayak, Kak, gimana pertahanan yang baik dan benar? Kak, gimana caranya menerima bola? Kak, gimana caranya ngumpan bola? Kak, gimana caranya smash yang benar? Oke, saya latihan gigi. Rasa sakit yang kemarin-kemarin teman-teman saya omongin, atau teman-teman saya ngomong, atau senior-senior saya ngomong, saya masukin, saya jadi motivasi. Dan alhamdulillahnya, waktu Popul, saya mendapatkan tim utama sekaligus tim yang disegani oleh provinsi lain. Ketika tim 1, tim 2, tim 3, saya menjadi tim utama itu tim 1 sampai ke Popna. Dan itu kayaknya kayak kalau misalkan saya berkecil hati mungkin iya ya, saya kan nggak bisa ngapain, saya ikut udahlah berhenti latihan. Banyak kayak gitu, kayak juga nggak kepilih, oke, tapi bukan kayak itu, termotivasi dan ingin membuktikan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Kamila pertanyaannya. Bikin saya flashback sedikit. Ya mungkin ada yang lain boleh bertanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi atas jawabannya. Saya sebenarnya lagi Kak, saya ingin menggali ilmu sedikit nih Kak. Boleh nggak dijelasin sedikit tentang olahraga sepak takraw itu apa sih Kak? Biar teman-teman juga tahu gitu. Oke, sebelumnya sepak takraw itu dari dua kata, sepak dan takraw. Sepak itu berasal dari kata Malaysia kalau menurut sumber yang saya dapat, dan takraw sendiri berasal dari Taiwan, Thailand, yaitu berarti bola rotan. Nah, jadi sepak takraw itu menendang atau menyepak bola rotan, kurang lebih seperti itu yang saya dapat. Baik, mungkin Dan kan itu ada teknik. sepak takraw ini kalau Oke, monggo silakan. Oke. Kalau di Indonesia sendiri berasal dari Sulawesi atau Makassar. Yang itu namanya bukan sepak takraw. Dulu itu namanya sepak raga. Dan itu biasa dimainkan bukan menjadi pertandingan atau kompetisi kayak sekarang, tapi lebih ke apa namanya? Budaya mereka. Kayak tarian kayak gitu. Jadi tunjukkan hanya untuk raja-raja mereka. Ketika ada raja, sambutannya kayak gitu. Dan permainannya pun bukan kayak sekarang. Kalau di sepak raga itu kayak hanya passing dan passing, nggak ada permainannya.
Oke. Oke, kan kita dalam sepak takraw nggak mungkin kita asal-asalan ngesepak gitu ya kak. Mungkin ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik yang dipakai itu apa sih kak? Oke, kalau teknik-tekniknya ada teknik dasarnya yaitu sepak sila. Namanya sepak sila. Mungkin di cabur lain atau passing. Kayak passing bawah, passing atas. Nah, kalau di takraw itu hanya ada passing bawah mungkin. Karena ada sepak sila. Tapi ada sepak sila full. Nah, jadi takraw ini yang teman-teman lihat mungkin agak aneh, permainan apa ini. Jadi sepak takraw ini perpaduan antara bulu tangkis karena netnya, dan lapangannya menggunakan lapangan bulu tangkis. Tetapi kayak voli juga 3 sentuhan. Cuman yang membedakan kalau voli 1 kali langsung dioper. Setelah dioper boleh ngambil lagi. Kalau di takraw enggak. 3 kali oleh 1 orang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu ada teknik khusus. Teknik khusus yaitu smash, seperti namanya kedeng. Mungkin kalau misalkan tanpa dicontohin juga kayaknya susah sih. Terus apa namanya, kayak nggak ada bayangan, susah juga ngejelasin. Yang jelas, mungkin pernah sekilas atau lihat di FYP TikTok mungkin atau yang di lainnya. Kalau misalkan smash kedeng itu ambilnya dari sini. Nggak roll ya, nggak roll. Itu beda lagi. Kalau misalkan kedeng itu ambil dari samping. Kedeng itu ada lagi tahapannya yang lebih sulit ininya. Ada namanya kedeng melayang. Jadi bukan ada kedeng jingkrak, ada kedeng melayang. Kalau kedeng jingkrak, tumpuannya kaki lagi yang turun. Habis loncat, tendang, kaki lagi yang turun. Kalau misalkan kedeng melayang, yaitu nendang, setelah nendang, yang turun itu tangan duluan. Tangan, baru kaki, baru bokong. Gitu. Nah, kalau misalkan smash jingkat gulung, itu dari sebelah kiri. Kalau misalkan kita nendangnya pakai kaki kanan. Nah, sebelah kiri. Itu juga ada tahapannya. Ada jingkat, sama ada gunting, ada gulung. Kalau misalkan gunting, itu gerakan kalau gerakannya tuh kayak nggak muter 90 derajat, tapi cuman gini doang. Kalau misalnya tangan kayak gini doang, udah kayak gitu doang. Tapi kalau misalkan roll itu yang teman-teman lihat kayak kemarin Asian Games, itu namanya gulung kalau bahasa di sininya. Kalau sebetulnya kalau itu roll atau salto. Nah, setelah itu ada juga defense. Defense itu kita ngambilnya dari teknik dasar, sepak sila, pemaha, dan blunder. Ini saja. Terima kasih. Ada pertanyaannya? Terima kasih Kak Robi atas pemaparannya. Oke, teman-teman yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Kak Robi izin bertanya, Oh iya, susah. ada nggak ya momen terburuk kayak pernah cedera gitu? Paling cedera banget, tapi kayak pengen latihan gitu. Terus tapi kayak punya tantangan sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Agil pertanyaannya. Kalau misalkan cedera, ya karena takraw itu perpaduan antara olahraga dan seni. Itu sering. Waktu itu belajar smash. Nah, itu kan tangannya belum bisa seimbang. Kalau sekarang kan bisa seimbang. Kayak nahannya pakai telapak. Kalau dulu nahannya itu pakai sikut. Nah, ketika nahannya pakai sikut, itu kan otomatis apa ya? Ininya kan lebih tajam. Sama lapangannya juga bukan lapangan kayak matras atau keramik, kayak coran aja.
Nah, saking pengennya bisa semes, kali lecet, 2 kali masih lecet, 3 kali baru bocor, berdarah. Emang ya, itu konsekuensinya. Dan kalau misalnya kayak patah mungkin alhamdulillah, kalau saya pribadi enggak. Tapi senior saya ada yang ketika semes, kakinya nyangkut, tangannya nggak kuat untuk nahan, itu patah, dan sampai sekarang walaupun sudah diurut atau sudah dimasas, nggak bisa kembali seperti semula, dan efeknya susah mencari kerjanya. Kayak pabrik itu susah. Nah, makanya itu makanya itu ketika mau bermain sepak takraw itu harus pemanasan dulu yang maksimal, terus fisiknya juga maksimal. Supaya apa? Supaya ketika itu untuk mengurangi atau meminimalisir cedera itu. Dan kalau misalnya kayak tangan, kesleo itu, kalau saya udah biasa sih main takraw. Oke, terima kasih Kak Agil pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Robi. Yang lain boleh tanya, santai aja. Selama kakak mengikuti ajang kompetisi, bisa dibilang kayak perlombaan yang lingkupnya besar gitu ya kak. Kira-kira tantangan atau kesulitan terbesar apa sih kak yang kakak rasain? Dan solusinya gimana? Monggo. Oke, terima kasih. Tantangan. Ya mungkin namanya ketika kita sudah biasa lomba di kelas atau masih event-event bawah, ada kayak pemikiran, bisa nggak ya gue lawan mereka yang kemampuannya di atas saya. Kalau pesimisnya kayak gitu. Dan ternyata yang saya lakukan itu kayak udah, saya lakuin prosesnya aja dulu. Saya latihan maksimal. Nah, latihan maksimal bukan hanya secara fisik, bukan secara teknik, tapi lebih juga ke mental. Ketika kita latihan, tapi nggak ada latihan tanding atau sparring dengan yang lain, itu saya rasa mental bertanding itu juga kurang. Tapi kalau misalnya kita sering latih tanding, sering sparring, terus sering ikut kompetisi, itu jam terbang gitu. Nambah banyak, mental kita juga nambah kuat. Dan itu, kalau misalnya masalah solusi, yaitu solusinya latihan maksimal, yang terbaik, dan latihan tanding juga supaya mentalnya bagus, dan yakin aja dan berdoa supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Robi atas jawabannya. Ada lagi nih Kak. Pernah nggak sih Kak Robi mengalami rasa jenuh gitu ketika Kak Robi latihan sepak takraw dulunya ya? Gimana sih Kak cara mengatasi hal tersebut? Ya? Oke, kata orang ada pernah bilang hobi yang dibayar itu enak. Oke, tapi dibalik kata hobi yang dibayar itu enak, ada konsekuensi yang kita terima. Seperti kalau misalnya kita mau jadi atlet daerah pun harus konsisten latihan, tidak mengenal mood. Kalau bahasa sekarang kan ya moodnya lagi jelek, tapi kita tetap latihan. Karena baik lagi, kalau misalkan kita hanya fokusnya pada apalagi materi kayak per bulannya kan, namanya atlet daerah honor, kita hanya fokus kepada honor itu. Ketika honor itu telat, ketika honor itu nggak sesuai ekspektasi kita, itu akan kecewa. Nah, makanya itu kalau menghilangkan rasa jenuh, kita harus kayak menikmati aja gitu latihannya, menikmati setiap pertandingannya, menikmati. Dan adapun ketika honornya dikasih, kita bersyukur. Supaya apa? Supaya nggak jenuh, nggak berharap lebih. Dan setiap latihan kita harus evaluasi rasa
muncul itu karena aku merasa sudah cukup dan monoton kayak kebiasaan. Tapi nggak ada evaluasi. Tapi kalau misalkan kita latihan, oke, kita misalkan latihan passing dulu nih, berulang-ulang latihan passing. Nah, kita evaluasi, oh passingnya masih bolanya masih liar, masih nggak ke kontrol. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau jenuh, kita harus evaluasi dan jangan merasa bisa karena ada di atas langit masih ada langit. Oke, baik, terima kasih Kak Robi. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Uh, Karena kayak tuh saat tanding ini yang lawan atletnya udah kayak profesional, udah nasional nih, kayak mana sih cara kita untuk menambah percaya diri lagi gitu. Itu Oke, biasanya kan kasih. atlet Maaf, suaranya putus-putus. tanding itu kayak Halo. Suara Kak Agil putus-putus juga apa enggak? Kak izin masuk ya Kak. Iya, iya. Mungkin ini saya izin menyampaikan pertanyaan dari Kak Agil. Kak Agil tadi menyampaikan bagaimana Kak Maulana itu menghadapi atau menjadikan solusi jikalau saat bertanding itu kakak merasakan rasa kurang percaya diri terhadap pemain yang kelihatannya pemainnya itu sudah profesional seperti itu Kak. Oke, Lawan atau terima kasih. lawan permainnya gitu Kak. Sekian. Ya, terima kasih penjelasannya atau pertanyaan yang kakak ambil dari Kak Agil. Jadi kalau saya juga pernah ngalamin seperti itu, kayak saya dari Lebak ke Jakarta kan lumayan lama. Setelah itu saya dan teman-teman melihat ya badannya tinggi-tinggi. Servisnya bukan lagi dari servis yang biasa. Itu servisnya sudah servis kayak orang-orang profesional. Nah, otomatis kita sebagai kayak pemain biasa aja, pemain dari kabupaten, minder gitu mas, jatuhnya ke minder. Kita nggak percaya diri, terus kita kayak bisa nggak ya gue lawan dia, bisa nggak ya kayak menang lawan dia. Ternyata setelah bermain nggak sesuai apa yang mereka liatin, kayak pas latihan keras-keras, kencang-kencang, tapi pas main enggak. Nah di situ saya juga belajar kayak jangan ngelihat luarnya dulu gitu. Kalau kita belum coba, dan ketika coba pun kalau memang lawannya bagus, saya rasa saya juga akan bisa lebih bagus karena dia latihan passing, saya latihan passing. Dia makan nasi, saya makan nasi. Mungkin bedanya dia lauknya agak mahal, saya enggak gitu aja. Nah, tapi kan intinya dia makan nasi, saya makan nasi. Dia latihan passing, saya latihan passing. Dia latihan servis, saya juga latihan servis. Dia latihan smash, saya latihan smash. Dan saya selalu optimis kalau misalkan lawan lebih bagus, gimana caranya saya menang. Kalau lawan di bawah saya, itu biasa. Malah saya kalau misalkan lawan di bawah saya itu kayak beban buat saya. Ketika saya kalah, itu suatu kayak ada hujatan, gimana sih kalah lawan di bawah kamu. Tapi ketika saya menang, itu biasa aja. Nggak ada apresiasinya. Kayak wajar lah, menang orang lawannya biasa aja. Tapi kalau misalkan lawannya di atas saya, dan saya kalah saya biasa aja, menang pun saya mendapatkan apresiasi. Makanya itu, saya selalu optimis gimana caranya saya harus bisa menang lawannya di atas saya atau di atas
eh, individu saya, ke tim saya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Robi atas jawabannya. Oke, teman-teman yang mau tanya, saya silakan. Yang lain. Mbak Eka, Mbak Elsa mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya sama Maulana. Nah, saya apakah ada gitu event olahraga yang mencantumkan sepak takraw itu Pak? Dan kalau ada apa aja gitu Pak? Dan seberapa sering event itu dilaksanakan? Terima Oke. kasih. Terima kasih Kak Elsa pertanyaannya. Jadi sepak takraw itu kalau di tingkat SD ada yang namanya ODSN. Nah, ODSN ini biasanya diadakan 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun ada. Nah, waktu saya SMP itu ada juga ODSN dan cabur sepak takraw masuk di situ. Tetapi setelah saya lulus atau itu hanya jadi pertandingan pertama dan terakhir ternyata di tingkat SMP. Nah, ada juga Porkab. Porkab itu pekan olahraga remaja kabupaten. Itu biasanya diadakannya 2 tahun sekali atau 2 tahun sekali karena persiapan ke Porprov, pekan olahraga remaja provinsi kalau nggak salah. Nah, itu juga kalau itu sama dipertandingkannya 2 atau 4 tahun sekali gitu. Kalau nggak salah 4. Terus itu pengacunya untuk apa? Untuk PON, pekan olahraga nasional. Nah, ada lagi kayak Popda, pekan olahraga pelajar daerah itu 2 tahun sekali. Setelah Popda ada ke Popil sama 2 tahun sekali. Setelah Popil baru ke Popda. Dan ada juga kayak Bupati Cup itu tahun sekali. Tergantung dari kabupaten tersebut. Kalau misalkan itu lebih ke hajat kabupaten. Kalau misalkan kabupaten itu ulang tahun atau anniversary, biasanya diadakan. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Maulana. Sama-sama. Baik, untuk peserta yang lain, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Mungkin dari Kak Nabil ada pertanyaan. Saya persilakan. Dari Kak Ardi mungkin, dari Kak Tasya, Kak Eka, monggo. Saya persilakan. Mungkin bisa saya bantu bacakan ya Kak. Pertanyaan dari Kak Nabil. Saya mohon izin bertanya Kak. Tadi kalau tidak salah saya mendengar Kak Robi sempat menjelaskan dalam sepak takraw ada salah satu posisi yang ketika melakukan tendangan itu menggunakan tangan sebagai tumpuan. Dan memang benar saya juga sering melihat pemain sepak takraw menggunakan tangan sebagai tumpuan ketika melakukan jatuhan setelah menendang bola. Nah, setahu saya dalam olahraga yang lain misalnya seperti bela diri atau yang lain itu mengajarkan untuk sebisa mungkin menghindari menggunakan tangan sebagai tumpuan.
ketika melakukan jatuhan. Karena sangat berpotensi terkena cedera. Dalam sepak takraw itu bagaimana sih Kak caranya untuk menghindari cedera saat menggunakan tangan sebagai tumpuan ketika melakukan tendangan? Silakan dijawab Kak Rofi. Masya Allah. Pertanyaan dari siapa, Kak? Dari Kak Nibrosun Nabil. Kak Nabil. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa pertanyaannya. Oke, mungkin kalau misalkan dari segi kesehatan kita belum tahu. Kayak tadi dia sebutkan itu mungkin lebih ke fatal juga. Tapi kalau misalkan dari sepak takraw sendiri ada teknik-teknik khusus yang supaya meminimalisir cedera tersebut. Contohnya kayak tadi, kalau roll itu yang salto itu biasanya kaki dulu, tangan baru numpuk. Nah, kalau kedeng itu tangan dulu, bisa tangan dulu baru bokong, baru kaki, bisa tangan dulu, kaki baru bokong. Nah, supaya menghindari cedera bokong, makanya pakai tangan. Kalau misalkan bokong itu kan ada namanya tulang ekor. Nah, itu kan sangat bahaya. Bisa menyebabkan kayak lumpuh kalau nggak salah. Nah, jadi kenapa kita mencari potensi yang lebih kecil sebenarnya, kayak tangan lebih kecil. Itu kita harus mengayunkan tangannya sesuai irama turunnya kita. Jadi nggak langsung keras gitu. Jadi kayak nggak langsung gini. Jadi kayak pelan. Kayak oke, baru. Jadi itu supaya meminimalis, kayak ngeper gitu, pelan-pelan, supaya kalau misalkan kita langsung kaku itu kan ada tolakan, ada apa ya namanya, ada benturan, kayak kita pelan dulu kayak tangannya. Nah, itu mungkin yang mengurangi atau minimalisir cedera, karena kalau misalkan pakai bokong dulu yang dikhawatirkan tulang ekornya yang kena. Terima kasih. Mungkin itu saja sepengetahuan saya yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak. Pertanyaan luar biasa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari saya nih Kak Robi. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin jadi atlet nih kan. Apa sih yang apa sih aspek yang paling penting ketika mau menjadi seorang atlet sepak takraw itu apa? Oke, terima kasih moderator, lagi-lagi moderator yang nanya. Oke, kalau aspek untuk jadi atlet mungkin lebih ke, pertama jangan dulu pengen jadi atlet, tapi kayak lebih pengen bisanya dulu, dan jadiin itu suatu hobi, bukan lagi kita mencari uang di hobi. Jadi kita cari itu jadiin kayak main futsal misalkan, atau sepak bola. Ketika kita bermain, main aja, nggak ada harapan kayak mungkin jadi pemain ini, pemain itu kan. Walaupun kadang di futsal itu kan bayar, kita nggak menggubris itu. Nah, sama ketika ingin jadi atlet pun minimal teman-teman suka dulu, hobi dulu. Ketika teman-teman suka, hobi, itu tidak akan merasa terbebani. Yang ada malah akan masuknya kayak akan menjadi dopamin yang itu akan selalu timbul, kayak pengen aja suka aja gitu. Kalau misalkan nggak ada game, nggak ada pertandingan, nggak ada kompetisi, nggak ada seleksi, itu tetap kita suka. Nah, kalaupun misalkan kita udah suka, udah jadiin suatu hobi, baru kita boleh kayak pengen jadi atletnya. Itu pertama aspek-aspeknya mungkin dari dasarnya dulu, yang tadi saya bilang dasarnya itu sepak sila. Ketika sepak silanya kita sudah bagus, nah itu akan enak jadi pertandingan. Di permainan itu akan enak. Kita defense bisa, mengembalikan bola bisa. Terus kalau memang yang jadi atlet, pertama fisik, yang kedua mungkin teknik.
kita fisiknya dulu nih gembleng sejauh mana. Walaupun permainannya kayak nggak capek, tapi menurut saya capek juga karena apalagi kalau misalkan di smash itu kan ada lompat, nendang, terus bangun lagi, lompat lagi, nendang lagi. Jadi sama lapangan kecil itu kan makin capek, makin banyak gerak. Jadi itu kalau misalkan pengen jadi atlet, latihan sungguh-sungguh, fisiknya juga dilatih dan teknik-tekniknya juga dilatih supaya menjadi atlet. Oke, terima kasih. Pertanyaan moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Robi. Ayo, yang lain yang mau bertanya saya persilakan, biar nggak saya aja yang nanya. Ya, nggak usah tegang gitu, kayak biasa aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Kita sharing-sharing aja. Nah, sharing-sharing. Mungkin dari Kak Ardi ada pertanyaan, Kak. Ada yang nanya lagi nih. Saya lagi nih yang nanya nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, Kak. Siapa sih support sistem Kakak selama menjadi atlet atau mengikuti sepak takraw ini, Kak? Ya, terima kasih moderator. Support system. Kalau berbicara support system, mungkin support system diri saya sendiri. Karena kalau misalkan ketergantungan orang lain itu kan tidak bisa diprediksi. Mungkin dulu saya pernah pacaran, mungkin iya jadi support system, tapi di balik pendukung itu kan beban juga. Nah, ketika lomba harus dikabarin dan sebagainya. Tapi support system saya yang saya rasa baik itu diri saya sendiri dan orang tua dan keluarga. Karena ketika orang tua dan keluarga menjadi support system, saya lebih terpacu lagi untuk semakin menjadi yang terbaik, semakin menjadi yang terbaik secara tim dan menjadi tim menjuarai pertandingan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Robi atas jawabannya. Support systemnya berarti diri sendiri ya, Kak? Iya. Kalau yang baik sih diri sendiri, jangan ketergantungan orang lain. Ya, benar. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kak Nabil, monggo, siapa tahu ingin bertanya. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, saya bertanya, apakah ini ada sama kali belum pernah lihat permainannya, nggak tahu tackle tuh kayak gimana, ada? Kalau saya sih di SMP dulu ya, Kak, itu ada kayak ekstrakurikuler sepak takraw gitu, Kak. Saya sedikit melihat metanya. Jadi setelah kebetulan saya kan dulu ekstrakurikuler saya kan badminton. Jadi setelah dipakai badminton gitu, dipakai sama ekstrakurikuler sepak takraw gitu, Kak. Terus kayak pertama kali lihat takraw tuh apa yang kayak ada yang aneh kok mainnya gini, atau itu namanya apa atau kayak gimana pertama kali lihat takraw tuh? Mungkin dari kan saya penasaran gitu ya, Kak. Saya mendatangi ekstrakurikuler itu, terus saya melihat bolanya kok dari rotan gitu. Saya kayak gimana gitu. Apa nggak sakit gitu kan, pikir saya. Ya. Terus permainannya sama ring itu juga kan beda sama sepak bola gitu. Gitu sih.
Oke, jadi berarti kesan pertama kayak pertama kali ngeliat permainan sepak takraw atau sepak takraw itu kayak aneh. Kok bolanya dari rotan, cara mainnya mungkin kayak gitu. Itu yang jadi aneh ya. Terima kasih. Monggo saya persilakan. Atau mau sharing juga boleh nih. Kalau ada pengalaman yang ingin diceritain tentang sepak takraw atau olahraga yang lain gitu. Karena basic saya dari sepak takraw, saya pernah diikutkan di cabang olahraga atletik, yaitu lompat tinggi. Cuma emang agak lucu ketika atlet-atlet lompat tinggi itu ancang-ancangnya sampai 10 atau 8 sebelum meloncat, saya hanya 3. Karena kan memang basic tackle itu nggak terlalu jauh ancang-ancang. Saya ancang-ancang 3, saya hanya melangkah 3 langkah, setelah itu melompat, saya bisa melewati tiang kalau nggak salah berapa meter ya, agak lupa kayaknya, salah saya. Pokoknya kurang lebih semeter lebih lah, hampir 2. Nah itu saya lompat, diketawain ya, kok bisa ancang-ancang 3 langkah tapi lewat, bisa lewat. Yang lain 5 langkah. Nah, itu kan pengalaman yang aneh menurut saya, kok saya bisa beralih ke cabang olahraga yang lain. Jadi kalau memang kita jangan menutup diri. Kalau memang kita bisa main bola, kita juga bisa yang lain, asal mau berlatih dan berusaha. Itu aja. Terima kasih Kak Robi atas sharing pengalamannya lompat tinggi ya Kak. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, sebelum saya tutup sesi hari ini. Apa sih Kak, apa ya namanya? Kayak rencana atau bayangan lah 5 sampai 10 tahun, nggak sampai 10, 5 atau enggak 6 tahun gitu ke depan gimana? Sebelum saya jawab, rencana soal apa dulu? Apa dari sepak takrawnya atau mungkin dari kehidupan saya? Mungkin keduanya boleh Kak. Oke, kalau misalnya ditanya rencana, mungkin kalau misalnya dari olahraga sendiri, saya ingin ngembangin gimana caranya sepak takraw ini yang dulunya tidak memasyarakat, sekarang atau nanti bisa memasyarakat minimal di kabupaten saya sendiri dan di provinsi saya sendiri. Itu yang saya mau, dan saya ingin mencetak atlet-atlet yang bisa bertanding di kancah nasional maupun internasional. Dan adapun misalkan rencana 5 atau lebih saya ke depannya, mungkin saya ada rencana untuk lanjut S2 supaya saya lebih banyak ilmu untuk disampaikan, agar saya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Ini itu dulu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Kak Robi atas jawabannya. Mungkin closing statement atau yang ingin disampaikan untuk terakhir nih, sebelum saya menutup acara hari ini, apa nih Kak? Oke, apapun yang kalian kerjakan sekarang, jangan fokus dengan tujuan,
tapi nikmatin prosesnya dan lakuin yang terbaik, itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sebelumnya saya mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf, karena ini saya menjadi narasumber perdana, dan apa ya, saya rasa mungkin teman-teman juga lebih banyak ilmunya tadi itu. Tapi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya bicarakan, apa yang saya ceritakan, dan bisa mendapatkan atau mengambil hal-hal atau ilmu-ilmu yang menurut teman-teman bisa diambil dan bermanfaat untuk kehidupan ini. Terima kasih Kak Robi atas penyampaiannya. Oke. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Robi sebagai pembicara hari ini, atau ya yang sharing hari inilah. Oke. Saya juga terima kasih udah diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. Ya. Oke. Untuk teman-teman sekalian, karena terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah mau hadir dan menyimak materi atau pemaparan cerita dari Kak Robi. Ya, sangat luar biasa ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan atau acara kegiatan hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Elsa. Kepada Kak Elsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Angga. Izinkan saya untuk memandu sesi dokumentasi saat ini. Oke, untuk yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua mungkin bisa peace or jempolnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Maulana dan Kak Angga dan teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak Elsa. Baik teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada para peserta sekalian para peserta sekalian untuk mengisi form presensi yang bisa kalian temukan di kolom chat di bawah ya. Sambil berjalan, saya ingin bertanya nih kepada Kak Robi, kesan atau pesan Kak Robi setelah mengikuti kegiatan seri berbagi menjadi kilau hari ini sebagai pembicara atau yang menyampaikan pengalamannya gitu. Monggo, gimana? Oke, terima kasih moderator. Pertama, saya merasa dan saya ucapkan terima kasih karena ada alat atau semacam difasilitasi untuk bersharing atau membagikan kisah, pengalaman, dan ilmu yang saya dapatkan selama menjadi atlet sepak takraw. Dan yang kedua mungkin pesannya, jangan sampai hentikan gerakan-gerakan seperti ini dan terus lakukan saja, walaupun memang belum ada, mungkin baru sedikit yang mengapresiasi, tapi tetap kalau memang niat kita lurus, insya Allah semua akan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Mungkin saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Robi atas pesan dan kesannya. Terima kasih banyak kepada Kak Robi telah mengisi kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini berguna bagi kita semua yang telah hadir untuk menyimak pengalaman yang istimewa dari Kak Robi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Angga Rizky Firmansyah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC.
Baik, terima kasih Kak Angga. Terima kasih juga kepada Kak Robi. Balik lagi sama aku. Jadi gimana nih teman-teman materi SSMK kita pada sore hari ini? Sangat Seru, menarik, Kak. Kak. Seru. Wah, menarik ya, sangat inspiratif sekali. Kemudian kita akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Maulana Robi Tarmizi selaku narasumber pada hari ini yang telah berkenan menyempatkan waktunya dan berbagi banyak sekali ilmu kepada kami. Semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan insight-insight terbaru, insight-insight baru dari sesi sharing session kita pada sore hari ini. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan SSMK pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini memberi banyak manfaat untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terakhir, saya Nurun Yesrah Miemba selaku MC pamit undur diri. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mas kembali Kak. Baik, terima kasih Kak Robi. Terima kasih juga Mas. Mas Angga. Silakan untuk meninggalkan ruangan Kak. Terima kasih banyak. Permisi, mohon maaf, apakah ada evaluasi untuk kegiatan segi bagi menjadi kilau hari ini? Ikut Kak, di edit. Stop kan Kak?